Video kali ini kita akan membahas tentang plugin pada situs WordPress. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang plugin pada situs WordPress. Mari kita mulai. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu WordPress, kemudian cara instalasi di server hosting, tentang pengaturan awal, tentang dashboard, tentang post, tentang page atau laman, kemudian tentang Gutenberg atau block editor, tentang menu, tentang widget, tentang media, dan tentang tema. Kali ini kita akan membahas tentang plugin, yaitu diantaranya mengenai apa itu plugin, bagaimana cara kerjanya, plugin bawaan WordPress, dan cara memasang plugin WordPress, dan cara menonaktifkan editor plugin. Kita langsung saja pada situs WordPress yang telah kita buat. Kita masuk dulu ke area admin WordPress-nya. Masuk ke wp admin, kemudian masukkan username dan password. Nah, plugin ini bisa kita lihat pada menu plugin. Kita klik menu pluginnya terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit mengenai plugin ini. Jadi plugin ini adalah merupakan bagian penting dari WordPress. Plugin adalah perangkat lunak yang berisi sekelompok fungsi yang terintegrasi dan dapat ditambahkan ke situs WordPress. Nah, plugin ini dapat memperluas fungsionalitas atau menambahkan fitur baru ke situs WordPress kita. Ini memungkinkan kita untuk membuat hampir semua jenis situs web dengan WordPress ini. Jadi bukan hanya blog saja. Misalnya kita dapat membuat toko online dengan WordPress, yaitu dengan menggunakan plugin WooCommerce. Kemudian bisa membuat situs lowongan pekerjaan misalnya dengan plugin Job Manager, membuat situs web fotografi dengan plugin Gallery, atau misalnya membuat situs web wiki dengan menggunakan plugin Knowledge Base, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2003, WordPress dimulai sebagai alat sederhana untuk membantu memulai sebuah blog. Selama bertahun-tahun ini, WordPress telah berkembang menjadi sistem manajemen konten dan framework aplikasi yang kuat, dan semua itu berkat plugin. Semua plugin WordPress ditulis dalam bahasa pemrograman PHP dan dapat terintegrasi mulus dengan WordPress. Di komunitas WordPress ada pepatah yang mengatakan ada plugin untuk itu. Plugin memudahkan pengguna untuk menambahkan fitur ke situs web tanpa membuat satu baris kode apapun. Jadi ada ribuan plugin WordPress yang tersedia secara gratis di direktori plugin WordPress resmi. Nah, selain plugin gratis, ada banyak juga plugin komersial atau yang berbayar dengan fitur luar biasa yang tersedia dari perusahaan atau pengembang pihak ketiga. Sebagai administrator situs, kita dapat menginstal atau menghapus plugin dari area admin. Kita dapat juga mengunduh dan menginstalnya secara manual menggunakan klien FTP atau upload langsung ke file manager di cPanel web hosting. Untuk menambahkan plugin baru, bisa klik pada menu tambah baru di bawah menu plugin atau pada layar plugin tombol tambah baru di sebelah atas. Karena sebagian besar plugin itu gratis, maka penting untuk dicatat bahwa plugin-plugin tersebut biasanya tidak ada dukungan teknis. Nah, untuk alasan ini penting untuk berhati-hati saat memilih mana yang ingin kita pasang di situs kita. Meskipun ada plugin yang dapat melakukan tugas yang kita inginkan, beberapa memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari yang lainnya. Nah, untuk memilih yang tepat, kita harus melihat beberapa hal berikut. Di antaranya yaitu sudah berapa lama sejak plugin itu diperbaharui. Sebagai contoh bisa dilihat di sini terakhir diperbaharui 5 bulan lalu, ada yang 3 bulan yang lalu, kemudian ada yang 2 minggu yang lalu. Nah, semakin singkat waktu terakhir diperbarui, maka bisa dilihat bahwa plugin tersebut aktif diperbarui oleh pengembangnya tersebut. Kemudian yang perlu dilihat juga bahwa apakah plugin itu kompatibel dengan versi WordPress yang sedang kita pakai. Ini bisa dilihat pada bagian sebelah sini. Ada mitos yang mengatakan bahwa plugin WordPress itu memperlambat situs WordPress kita. Tetapi itu tidak benar.
hanya plugin yang kualitasnya jelek yang akan memperlambat situs kita. Nah, kemudian bagaimana cara kerja plugin WordPress itu? Jadi WordPress itu ditulis sedemikian rupa sehingga pengembang lain dapat menambahkan kode mereka sendiri ke dalamnya. Jadi untuk memodifikasi fungsionalitas WordPress yang ada atau menambahkan fungsionalitas baru. Nah, WordPress juga memungkinkan pengembang plugin ini untuk menyimpan berbagai jenis konten, tidak hanya posting dan halaman di database WordPress. Ya, setiap plugin WordPress yang diinstal di situs kita tersimpan di database situs. Kita dapat mengaktifkan dan menonaktifkannya kapan saja yang kita mau. Kemudian bagaimana cara untuk menemukan plugin WordPress dan menginstalnya? Jadi kita dapat menemukan plugin WordPress gratis dengan mengunjungi direktori plugin WordPress org, atau kita juga dapat menemukannya langsung di area admin WordPress. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita klik tambah baru, di sini terdapat daftar plugin-plugin WordPress gratis yang dapat kita install dan dapat kita gunakan. Nah, kemudian kita cari plugin yang kita inginkan dengan mengetik nama plugin atau fungsi yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita akan cari plugin WooCommerce untuk membuat toko online. Nah, namun hasil pencarian di area admin WordPress ini mungkin tidak selalu begitu membantu karena terbatas pada plugin gratis saja. Nah, kebanyakan mungkin akan merasa kesulitan untuk memutuskan plugin mana yang terbaik yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pendekatan lainnya yang bisa kita gunakan adalah dengan mencari rekomendasi plugin atau tutorial-tutorial di situs lain. Cara untuk menginstal plugin ada beberapa cara. Ya, salah satunya adalah dengan mengunggah plugin WordPress custom atau premium, atau tambahkan plugin baru menggunakan FTP. Sebagai contoh, kita akan install plugin WooCommerce ini untuk membuat toko online. Kita tinggal klik install, tunggu sampai instalasinya selesai. Jika sudah selesai, tombol install akan menjadi tombol aktifkan. Nah, untuk mengaktifkan bisa langsung klik aktifkan di sini, atau pada menu plugin terpasang, klik pada plugin WooCommerce yang baru kita install tadi, kemudian klik aktifkan. Nah, untuk WooCommerce ketika selesai mengaktifkan ini akan ada panduan untuk pengaturan, jadi kita tinggal ikuti langkah-langkahnya. Ini misalnya untuk berisi alamat, negara, wilayah, kita cari. Kemudian kita pilih toko kita ini akan beroperasi pada industri apa. Nah, misalnya kita centang saja semuanya. Kemudian pengaturan WooCommerce selanjutnya untuk tipe produk. Kita pilih produk fisik saja misalnya. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian tipe selanjutnya adalah detail bisnisnya. Contoh berapa banyak produknya, kemudian apakah saat ini berjualan di tempat lain. Kemudian klik lanjutkan. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada pilihan untuk fitur bisnis lainnya, seperti untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan dengan menggunakan plugin Jetpack, kemudian dengan email marketing, atau untuk drive sale dengan menggunakan Google Listing dan Ad. Untuk kali ini fitur bisnis tambahannya yang disarankannya kita uncek terlebih dahulu, kemudian klik lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah dengan memilih tema. Kita lanjutkan saja terlebih dahulu dengan tema yang sedang aktif, atau bisa juga dengan memilih tema-tema yang lain. Maka plugin WooCommerce-nya setelah berhasil kita install. Nah, bisa dilihat di sini bahwa plugin WooCommerce yang kita install telah menambahkan menu dan submenu-submenunya di sidebar admin area. Kemudian pada halaman depan kita bisa lihat bahwa ada tautan ke toko kita. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah halaman toko kita yang nantinya jika kita sudah memasukkan produk-produk, maka produk-produk yang telah kita isi di area admin WordPress-nya akan muncul pada halaman toko kita ini. Nah, lebih detail mengenai WooCommerce ini kita akan bahas nanti pada video praktek membuat toko online. Nah, cara lain untuk menginstal plugin adalah dengan mengunggah plugin WordPress custom atau premium yang kita miliki, atau menambahkan plugin baru menggunakan FTP. Nah, untuk mengupload plugin yang kita miliki, kita tinggal klik menu unggah plugin.
Kita tinggal cari file plugin yang kita miliki, kemudian kita upload dan klik install. Nah, biasanya plugin ini dalam format .zip. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah dengan langsung masuk dengan mengupload langsung ke file manager pada folder wp content plugin. Nah, nanti file zipnya kita upload ke sini, kemudian kita ekstrak. Nah, setelah kita tambahkan, nanti akan muncul plugin yang kita upload tadi di sini. Kemudian selanjutnya tinggal kita aktifkan. Nah, kemudian seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa WordPress hadir dengan editor tema dan editor plugin bawaan. Nah, editor kode ini memungkinkan kita untuk mengedit file tema dan plugin langsung dari area admin WordPress. Untuk plugin bisa dilihat pada submenu penyunting plugin. Nah, bisa dilihat di sini pada sebelah kanan editor ada daftar file yang dapat diedit. Di atas daftar file ada menu dropdown yang memungkinkan pengguna untuk beralih di antara plugin, bahkan plugin yang tidak aktif. Seperti di sini, jika kita pilih plugin WooCommerce, maka di sini akan ada file-file plugin WooCommerce tersebut. Nah, kemudian di video sebelumnya juga kita telah bahas bahwa tidak disarankan untuk menggunakan editor tema atau plugin ini karena kemungkinan akan merusak situs. Selain masalah keamanan lainnya, nah, untuk menonaktifkan editor tema dan editor plugin ini bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya yang membahas tentang tema. Sampai di sini dulu video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari cara menggunakan plugin di WordPress ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang customizer atau penyesuaian tampilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.